Shalom, selamat pagi saudaraku. Kepedulian kita kepada dunia ini akan membuat kita terhanyut, saudaraku. Akhirnya kita tidak lagi memperdulikan hal-hal rohani. Kita tidak lagi peduli dengan hal-hal yang di atas. Karena memang kita harus memilih kepada apa atau siapa hidup kita arahkan. Kita harus memilih apakah aku mau sungguh-sungguh mempersiapkan diriku untuk kehidupan yang akan datang dengan 100% yang bisa aku berikan, atau aku menguranginya untuk kesenanganku yang lain. Jadi saudaraku, sebetulnya mengiring Tuhan atau mengarahkan hidup kita kepada Tuhan itu tidak bisa dikurangi lagi dan tidak boleh kurang dari 100%. Dan memang kita harus memilih. Dulu kita mungkin kurang berani tegas untuk seperti itu. Kita sendiri takut mau hidup model apa kalau menuruti yang Tuhan mau. Betul gak saudaraku? Kita takut loh. Kita takut ditinggalkan orang-orang yang dekat dengan kita. Kita takut dianggap aneh. Kita takut tidak punya teman. Kita takut dikucilkan. Atau mungkin kita takut dianggap sesat. Atau kita takut dianggap berlebihan, ekstrim dan sebagainya. Tetapi tahukah saudaraku, firman Tuhan berkata supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Maksudnya apa saudaraku? Begini saudaraku, hari Tuhan itu memang bisa berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau akhir zaman. Tetapi hari Tuhan juga bisa merupakan penjemputan Tuhan kepada seseorang. Apakah dia pulang ke surga atau dia dibuang ke neraka. Hari Tuhan itu bisa berkata hari akhir kehidupan atau akhir dari sebuah masa. Tapi di konteks ini hari Tuhan itu menunjukkan hari Tuhan datang kembali atau orang itu meninggal. Akhir dari kehidupan seseorang. Bisa dia di dalam akhir dalam kehidupan di dunia ini. Berarti kiamatnya dunia. Tapi juga akhir kehidupan individu. Berarti tamatnya atau kiamatnya hidup seseorang. Saudaraku, coba renungkan ini. Jangan anggap sepele ya soal hari Tuhan. Supaya hari Tuhan itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Mengapa bisa jadi seperti suatu jerat? Coba Anda bayangkan saudaraku. Kalau engkau dan saya tidak mempersiapkan diri menghadapi atau menyongsong kedatangan Tuhan, atau tidak mempersiapkan diri menghadapi hari kematian kita, maka hari Tuhan itu menjadi suatu jerat saudaraku. Dan itu pasti. Seperti perumpamaan 5 gadis bodoh tidak mempersiapkan minyak untuk pelitanya. Sehingga ketika mempelai datang ia tidak bisa menyambut. Sebab pelitanya mati. Karena pelitanya mati dia harus pergi mencari minyak untuk pelitanya. Dan akhirnya ia tidak mendapat kesempatan masuk ke dalam pesta perjamuan. Ironik saudaraku. Kita hidup berpuluh tahun punya kesempatan. Kita mungkin sudah aktif di gereja. Kita sudah berjuang sungguh-sungguh mulai ya. Tapi kalau Anda tidak serius memperkarakan setiap jengkal hari hidupmu, baik di dalam pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, kau mau benar-benar untuk Tuhan, saya kira Anda tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan itu. Karena tidak banyak orang yang bisa menemukan Tuhan, saudaraku. Di dalam ruang meditasi, duduk dekat kaki Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan.
Di situ Tuhan akan menyampaikan banyak hal yang menjadi kehendaknya seharusnya. Sampai di satu titik, apa yang menjadi respon kita yang lahir di pikiran, perasaan, rasio, kehendak yang dikonkretkan dengan tindakan, itu akan menjadi sebuah perenungan tajam untuk seseorang yang takut akan Tuhan. Karena semua akan kembali kepada keputusan pribadi di dalam kebebasan kita. Karena Tuhan sudah beri kehendak bebas. Dan tahukah saudaraku, setiap pilihan-pilihan kita itu akan menjadi tabur tuai sebab akibat yang akan kita alami sendiri nanti. Dan itu akan seperti rantai kehidupan. Maka hati-hati saudaraku, kalau engkau dan saya tidak benar-benar memperkarakan hari Tuhan sungguh-sungguh, sehingga engkau tidak mempersiapkan dan membetulkan atau membereskan, menyelesaikan dagingmu, maka hari Tuhan itu benar-benar jadi jerat. Loh, pendeta seperti saya ini loh saudaraku, kalau saya tidak sungguh-sungguh di dalam perenungan saya bersama dengan Tuhan, saya bisa merasakan bahwa saya bisa masuk dalam jerat hari Tuhan itu. Ya, itu menunjukkan bahwa hari Tuhan itu sesuatu yang menakutkan kalau kita tidak benar-benar membereskan hari hidup kita dengan baik. Dari diri kita sendiri dulu. Pertarungan terbesar itu diri kita saudaraku. Bukan orang lain. Bukan apapun di luar keadaan kita. Tetapi diri kita sendiri. Itu yang tadi saya katakan, komponen-komponen itu kita harus perangi. Kita harus matikan segala hal yang daging. Segala hal yang masih ada emosi. Segala hal yang masih ada keinginan untuk diri sendiri. Itu harus dimatikan. Maka haruslah kau berjaga-jaga dengan hidup ini. Ya, bagaimana pastor untuk hari Tuhan jangan menjadi jerat? Baik hari Tuhan dalam arti kiamat dunia atau kiamat individu mati. Bagaimana supaya tidak menjadi jerat? Jadi begini saudaraku, nantikan hari kedatangan itu dengan berjaga-jaga. Milikilah harapan setinggi mungkin untuk engkau bisa berprestasi di mata Allahmu dengan hari-hari hidup kau renungkan. Maka dari itu saudaraku, saya selalu ajarkan duduk dekat kaki Tuhan. Kau punya waktu bersama dengan Dia. Kau punya waktu menenangkan diri, fokus kepada Tuhan. Mulai lepaskan keinginan-keinginanmu. Kalau ada orang menyakitimu, menyalahpahamimu, jangan anggap dirimu sebagai korban, tapi anggap itu adalah sebuah pembelajaran yang di masa lalu. Aku mungkin dulu melakukan hal yang aku tabur sesuatu yang buruk ke orang. Dan sekarang aku menuai. Itu jadikan ajaran. Sakit itu jadikan ajaran untuk engkau dan saya. Semakin layak mempersiapkan diri menemui hari Tuhan. Tapi kalau engkau dan saya tidak berani duduk dekat kaki Tuhan, bermeditasi, semakin melekat, berbincang kepada Tuhanmu, maka engkau akan salah respon terus. Dan salah responmu itu akan semakin membawa dirimu jauh dari kelayakan untuk engkau siap menghadapi hari Tuhan. Complicated saudaraku, tapi bertahap ya. Saya mau ajak kalian bersihkan pikiranmu dari hal-hal yang
duniawi, saudaraku. Matikan itu. Selesaikan. Gimana pastor caranya? Simpelnya begini. Lebih kepada fungsi bukan gengsi. Apa yang ada pada dirimu hari ini? Cukupkan, saudaraku. Cukupkan dan belajar untuk semakin fokus ke Tuhan saja. Jadi kau sudah mempersiapkan dari pelan-pelan, itu butuh waktu panjang. Tidak bisa membalikkan tangan seperti membalikkan tangan, enggak. Tetapi mengosongkan diri, melepaskan keinginan, itu butuh waktu panjang dan butuh waktu dekat kaki Tuhan sampai engkau memahami apa yang menjadi kehendaknya dalam hidupmu. Bukan kehendak manusia lagi. Sehingga manusia itu sudah tidak lagi berkontribusi, menyelewengkan yang seharusnya menjadi kehendak Tuhan. Hari Tuhan tidak akan menjadi suatu jerat bagi seseorang kalau ia menantikan, merindukan, dan berjaga-jaga dalam hari hidupnya. Sehingga hari Tuhan bukan sesuatu yang tidak diharapkan, tetapi justru yang diharapkan. Bagi orang yang mengharapkan hari Tuhan, pasti ia menanti-nantikan dan tidak terkejut menghadapi hari itu. Bahkan dia sukacita menghadapi hari itu. Karena dia sudah siap, dia sudah well prepared, dia sudah mempersiapkan dengan baik. Jadi saudaraku, kita harus menjaga diri kita dari segala kesenangan dunia. Kita mau pangkas dari pesta pora, dari kemabukan, keracunan, apapun dah itu saudaraku. Kita harus mulai lakukan sejak hari ini, sedini mungkin saudaraku. Sampai kita benar-benar mengharapkan ada hari di mana hari Tuhan itu hadir. Mesti Anda bertanya kepada saya, ini pastor kenapa sih ngomong begini? Kan gak ada orang yang senang dengan hari, dengan kata mati. Hampir tidak ada sih saudaraku memang sebetulnya. Tapi kita justru senang menyambut itu. Walaupun kita tidak mau buru-buru atau kita tidak, kalau bahasa Jawa itu ngalup, ya, nggak ngalup. Tapi memang kita pasti akan mati suatu hari. Kita selesaikan, yuk kita tunaikan pekerjaan Tuhan yang memang harus kita emban. Selesaikan yang baik. Apalagi untuk kalian-kalian yang sudah mungkin hari ini kau mengalami sakit kronis. Tidak ada jalan keluar dari kesembuhanmu. Itu penting loh saudaraku. Saya cuma mau ingatkan bagaimana engkau bersikap di dalam meresponi itu. Itu kualitimu di hadapan Allah. Mungkin dulu kau bertanya, kenapa Tuhan kau berikan aku sakit ini? Belum tentu Tuhan berikan sakit itu kepadamu. Mungkin karena salah pola hidupmu dulu, saudaraku. Lah, kalau hari ini kau sakit, seharusnya kau berkata, ampuni aku ya Tuhan, aku salah tidak menjaga bait Allahmu dengan baik. Terus apa responmu selanjutnya? Kau mulai merajut pikiran, perasaan, kehendak hatimu. Jangan sampai meleset di hadapan Tuhan. Jangan sampai kau salah buruk sangka kepada Dia. Ingat saudaraku, apa yang kau tabur kau tuai. Jadi dewasalah menghadapi hidup. Dengan tanggung jawab yang kau emban hari ini, dengan kesalahanmu yang lalu kau tabur, kau menuai hari ini, maka bertanggung jawablah dengan hasilnya. Dan dewasalah di dalam bertuhan. Sehingga hari Tuhan itu akan hadir kapanpun. Oke, aku sakit kronis hari ini. Anytime aku siap dipanggil Tuhan. Tapi bukan hanya berkata-kata di mulut aku siap, tetapi benar-benar mengharapkan, benar-benar mempersiapkan, benar-benar berjaga-jaga mendandani hari hidupnya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya, spiritualnya, karakternya, wataknya, semua mulai diperbarui. Semakin dekat kaki Tuhan,
semakin intim dengan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan, tetapi bertarung dengan dirinya sendiri. Dunia bukan rumah kita, saudaraku. Kita harus kerja keras. Kita harus maksimalkan apa yang masih bisa kita maksimalkan dalam diri kita untuk kerajaan Allah. Ya, lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Demi kesenangan Tuhan. Bukan untuk kesenangan diri. Orang yang berani mempersiapkan hari Tuhan, pasti dia tidak akan memprioritaskan kesenangan dirinya. Tapi dia lebih fokus dan mengutamakan, dan satu-satunya agenda, subjeknya Tuhan, objeknya pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang lain. Ini orang nekat. Dan orang kalau sudah sampai di dalam meditasi bersama dengan Tuhan, sampai dalam, dia baru bisa memaknai kualitas A di dalam, saya katakan ini. Melakukan untuk Tuhan itu kualitasnya ada grade A, grade B, grade C, saudaraku. Tapi kalau orang punya waktu duduk dekat kaki Tuhan lebih dan lebih dan lebih sampai di titik dalam, saudaraku, dia bisa berkata, subjekku Tuhan, objekku pekerjaan Tuhan. That's it, tidak ada yang lain. Coba renungkan ini, saudaraku, biar ini menjadi rema kuat dalam hidupmu menghadapi hari Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati.